Surat permintaan THR senilai Rp165 juta dari Kades Kelapa Nunggal viral di media sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, total yang diminta sang Kades senilai Rp165 juta. Selembar surat berisi permintaan THR kepada seorang pengusaha dan mengatasnamakan Kepala Desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor ini viral. Tak tanggung-tanggung, permohonan ini meminta uang dengan nominal hingga Rp165 juta. Usai viral, Kades Kelapa Nunggal memberikan video klarifikasi dan meminta maaf telah melayangkan surat permohonan THR. Meski demikian, Pemprov Jawa Barat akan memberikan sanksi kepada para pelaku pungli. Selain itu, Bupati Bogor juga diminta untuk melakukan pembinaan agar hal serupa tidak kembali terjadi. Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan. Sebelumnya warganet digegerkan dengan beredarnya surat permintaan THR kepada seorang pengusaha di Kelapa Nunggal untuk Lebaran. Hal ini pun membuat resah para pengusaha karena banyak pungli terjadi di wilayah Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Normans Luntungan, memanfaatkan masa resesnya untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro Setaro. Normans yang juga Wakil Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara berharap para petani dapat mempertahankan kualitas buah pala yang menjadi komoditas utama Kabupaten Sitaro. Normans Luntungan, anggota legislatif dari Partai Perindo, bertemu masyarakat serta konstituennya saat melakukan kunjungan di masa reses di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Di lokasi, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini menerima sejumlah keluhan warga terkait harga komoditas unggulan di Kabupaten Sitaro yang kurang menguntungkan petani pala. Selain berjanji akan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi, Normans juga mendorong para petani untuk selalu menjaga kualitas pala agar diterima di pasar Eropa. Untuk supaya harga pala meningkat, orang kantor harus jaga juga DP kualitas pala. Kalau biasanya pala itu kan 68% kategori pala. Jadi orang mesti jaga itu, jangan sampai DP persentase itu turun. Karena kalau persentase itu turun, itu juga kan mempengaruhi harga beli dan harga jual. Yang kedua, jangan ada skemer. Karena skemer itu DP arti barang itu sudah mulai rusak. Artinya sudah alfatoksin di situ. Nah, untuk orang ekspor, alfatoksin itu biasanya orang batasi 3% atau 5% orang batasi. Jadi kalau lebih dari situ, biasa kalau di negara Eropa jaga tolak. Normans Luntungan juga berkesempatan meninjau lokasi longsor di Desa Kinali dan Desa Kawahang, Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara. Kader partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini juga menyerahkan sejumlah bantuan guna meringankan beban warga yang terdampak bencana longsor di Kabupaten Sitaro. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sebuah minibus pemudik hangus dilalap api di jalur tol Madiun Kertosono, Jawa Timur. Meski penumpang dan pengemudi selamat, namun minibus hangus dilalap api. Terjadi kebakaran di kilometer 613. Api melalap seluruh bagian minibus yang ditumpangi 4 orang pemudik di jalur tol Madiun Kertosono di kilometer 613, Desa Purworejo, Pilang Kenceng, Madiun. Besarnya kobaran api menimbulkan kepulan asap hitam terlihat hingga kejauhan. Diduga minibus asal Ponorogo menuju Surabaya ini mengalami konsleting listrik hingga terjadi kebakaran. Petugas damkar yang tiba di lokasi mengaku membutuhkan waktu 30 menit untuk memadamkan minibus yang terbakar. Beruntung seluruh penumpang dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum seluruh mobil terbakar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang khotib meninggal di mimbar ketika akan menyampaikan khotbah Idul Fitri di Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian ini membuat panik para jemaah.
Khotib bersiap menyampaikan khutbah Idul Fitri di Masjid Jami Al-Muhajirin di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Namun beberapa saat kemudian khotib yang diketahui bernama Muhammad Edi, 61 tahun ini hilang keseimbangan lalu kemudian terjatuh ke bawah mimbar. Sontak kejadian ini membuat panik para jemaah. Para jemaah pun sempat mencoba membangunkan khotib yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Para jemaah sempat membawa khotib ke rumah sakit terdekat. Namun tim medis rumah sakit menyatakan ia sudah meninggal dunia. Dan pada akhirnya kami memastikan membawa ke dokter. Ternyata beliau sudah memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan kehidupan dia, setahu saya pribadi, saya termasuk orang yang dekat dengan beliau. Beliau adalah orangnya supel, suka bermasyarakat. Setelah sempat disemayamkan, almarhum kemudian dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman umum Radar di Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ayus melaporkan. Arus balik Lebaran pada Selasa sore hingga malam mulai dipadati oleh ribuan pemudik sepeda motor yang melintas di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mayoritas kendaraan yang melintas berasal dari berbagai kota di Jawa Tengah dengan tujuan Jabodetabek. Aparat kepolisian dari Polres Karawang pun siaga mengantisipasi potensi peningkatan volume kendaraan pada malam hari. Pemirsa, arus lalu lintas di Cikampek Utama terpantau padat 1 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Kepadatan antrian kendaraan terjadi saat memasuki gardu tol. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai terlihat adanya kepadatan antrian kendaraan, di mana antrian kendaraan ini terjadi karena kendaraan mengantri untuk memasuki gerbang tol Cikampek Utama 2 dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta, di mana memang hingga saat ini tercatat ada lebih dari 18.000 kendaraan yang melintas dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta, dan jumlah ini nantinya masih akan terus meningkat mengingat saat ini antrian kendaraan ini sudah mengular hingga ke belakang, di mana memang saat ini dioperasikan sebanyak kurang lebih 13 gardu tol untuk bisa mengurai kemacetan yang ada, dan terjadi memang ada penyempitan lajur di mana dari 10 gardu tol yang dioperasionalkan setelah melewati gardu tol kendaraan hanya bisa melintasi 3 jalur saja yang memang ini masih dalam batas normal. Saat ini belum diberlakukan skema rekayasa lalu lintas memang dari Korlantas Polri dan juga dari PT Jasa Marga ini nantinya akan melakukan operasionalan dari one way atau juga ganjil genap dan juga kontraflow atau skema rekayasa lalu lintas baru pada tanggal 3 April mendatang. Namun ini melihat dari intensitas jumlah volume kendaraan yang melintas, di mana memang dari pihak PT Jasa Marga ini juga menghimbau bagi para pemudik ataupun juga para pengendara ini untuk selalu memastikan saldo e-tolnya agar selalu cukup ataupun juga lebih dari batas yang memang sudah ditentukan, agar nantinya tidak terjadi adanya kekurangan saldo yang tentu ini menghambat bagi para pengendara itu sendiri ataupun juga pengendara lainnya, sehingga ini bisa menyebabkan kemacetan atau antrian kendaraan yang mengular hingga ke belakang. Dari Karawang, Jawa Barat, salam rahmat dari Bernadi Indra Okta, iNews melaporkan. 1 hari setelah Idul Fitri 2025, lalu lintas lingkar Gentong Tasikmalaya terpantau ramai. Kepadatan dikarenakan para pemudik yang baru berangkat ditambah dengan warga lokal yang ingin berpergian ke tempat wisata di daerah Jawa Barat. Hari kedua Lebaran, lalu lintas lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat yang menjadi jalur pemudik terpantau ramai. Sebanyak 77.000 lebih kendaraan melintas di jalur lingkar Gentong. Berdasarkan data dari Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya, kendaraan yang melintas di jalur Gentong didominasi kendaraan roda 2. Hingga kini belum ada rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus ataupun one way yang diberlakukan pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Adapun lokasi yang diantisipasi
menjadi titik rawan macet berada di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan. Sejumlah pemudik terlantar di Terminal Bus Surabaya, Jawa Timur. Mereka kehabisan bus karena masih banyaknya pemudik. Bus antar kota Terminal Bus Surabaya di Bungurasi, Waru, Sidoarjo dipadati calon penumpang pada Senin siang hingga sore. Akibat banyaknya calon penumpang, sebagian pemudik jarak pendek terlantar di jalur keberangkatan karena kehabisan armada bus. Pemudik yang rata-rata didominasi bertujuan Kediri, Tulung Agung, Trenggalek ini terpaksa berebut saat bus masuk terminal. Sementara puluhan armada bus yang tersedia telah diberangkatkan lebih awal karena jumlah pemudik yang melonjak. Kediri, udah lama nunggunya Mbak ya? Banget, lama banget kok. Ini nunggu busnya jarang atau gimana Mbak? Gimana? Busnya jarang atau nggak dapat bus atau gimana? Jarang kok. Busnya jarang ya? Iya. Terus gimana nih, tetap berangkat? Mau mudik atau? Iya, mau mudik. Terus? Kalau nggak dapat bus gimana? Tetap berangkat? Nggak tahu, naik Grab mungkin. Kediri udah berapa lama di sini Pak? Ada 2 jam lah. 2 jam ya? Nggak dapat bus Pak? Nggak ada bisnya. Sulit ya Pak ya busnya Pak ya? Yang sulit lagi nggak ada. Kalau sulit ada, ini nggak ada. Namun sayang, meski banyak pemudik yang terlantar, sejumlah armada bus cadangan yang siaga di Terminal Purabaya tidak segera diberangkatkan untuk mengangkut pemudik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kawasan Malioboro dipadati wisatawan di hari kedua Lebaran. Antrian kendaraan wisatawan terlihat mengular dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga memasuki Jalan Malioboro yang dipadati mobil-mobil pribadi luar daerah. Libur Hari Raya Idul Fitri 2025, kawasan wisata Malioboro, Kota Jogja, ramai didatangi ribuan wisatawan. Tidak hanya di ruas jalan, jalur pedestrian juga dipadati oleh wisatawan yang bersantai menikmati kawasan Malioboro. Mereka bersuah foto, berbelanja, menikmati kuliner, maupun hanya sekedar jalan-jalan. Yogyakarta menjadi salah satu pilihan untuk menikmati libur Lebaran karena selain murah, juga banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Pulang kampung sekalian pilihan murah, Jogja ya murah, asik. Terus banyak wisata juga di sini kan. Hari pertama Mas, nextnya baru ntar muter-muter Jogja lah pinggir. Untuk sekarang ini pertama malam-malam asik, kota malam. Diprediksi sekitar 3 juta wisatawan akan datang ke kota Yogyakarta pada libur Lebaran tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan Lebaran tahun lalu yang mencapai sekitar 7 juta wisatawan. Meski padat pengunjung, arus lalu lintas terpantau lancar hingga polisi belum memperlakukan rekayasa lalu lintas. Dari kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Dari kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain memberikan suasana kesejukan, Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat juga menyediakan warung-warung beralaskan bambu dan wahana permainan air yang menarik perhatian masyarakat untuk bersantai dan bermain bersama dengan keluarga. Momen Lebaran selalu dinanti di hati. Bisa berkumpul bersama keluarga dan orang terdekat menjadikan Hari Raya Idul Fitri semakin indah. Berwisata pun jadi pilihan untuk mengukir kenangan. Seperti berkunjung ke wisata Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Waduk seluas lebih dari 8.000 hektar ini menawarkan pemandangan alam yang mengesankan. Dengan harga yang ramah kantong, pengunjung bisa berkeliling destinasi wisata primadona Purwakarta ini menggunakan perahu. Olahraga air seperti jet ski juga bisa jadi pilihan. Di sini relatif murah. Kita juga anak-anak enak, lapangnya
besar ya, banyak wisata, banyak kuliner murah-murah. Boleh ya, di sini indah, danaunya juga indah. Wisatawan anak-anak bisa mengendarai kapal kayu yang wajib didampingi orang dewasa. Usai rekreasi air, beristirahat di warung bambu sambil menikmati pesona pemandangan gunung dan sejuknya udara terasa menyegarkan. Jadi bagi Anda juga yang mungkin bingung nih, kira-kira kemana ya mau menghabiskan waktu liburan bersama keluarga? Kalau dekat-dekat dari Purwakarta, Jawa Barat, bisa nih ke Waduk Jatiluhur. Eits, jangan lupa gunakan kamera Anda dan abadikan momen berharga ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Aulina Iyasya, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Memasuki libur Lebaran, destinasi wisata menjadi ajang berlibur bersama keluarga. Lebaran hari kedua, Ampera Waterpark Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi pilihan untuk berwisata. Berkunjung ke Tasikmalaya tak lengkap jika belum mengunjungi salah satu destinasi wisata primadona. Ya, destinasi wisata air satu ini diburu para wisatawan untuk menghabiskan waktu libur panjang. Nuansa bak kerajaan di negeri dongeng dengan percikan air menyegarkan semakin membuat pengunjung betah berlama-lama. Harga tiket yang sangat terjangkau dipadu beragam wahana dari kolam ombak, kolam air panas, lazy river, hingga kolam anak. Pantas saja di momen spesial ini banyak keluarga berkumpul mengukir keseruan. Kebetulan yang saya tahu ini wahananya cukup baik ya. Terus juga fasilitasnya juga sangat luas gitu. Terus biayanya sangat terjangkau juga sama keluarga saya khususnya gitu. Bagus, terus wahananya juga lumayan lengkap ya. Jadi anak-anak suka gitu. Jadi pada enjoy di sini. Selain kolam renang, berbagai fasilitas seperti gazebo, toilet, spot berfoto pun tersedia menjadikan liburan Anda semakin istimewa. Taman Mini Indonesia Indah jadi destinasi favorit masyarakat saat libur Lebaran 2025. Di hari kedua Lebaran, 13.000 pengunjung memadati Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa, pada momen libur Lebaran 2025, kawasan TMII Taman Mini Indonesia Indah ramai oleh ribuan pengunjung yang berasal dari luar kota Jakarta. Bahkan hari ini saja tercatat ada 13.000 pengunjung yang datang ke TMII. Dan kalau untuk tempat yang paling padat, yakni tempat saya melaporkan di Danau Archipelago, di mana ribuan masyarakat ini antusias untuk menyaksikan Dancing Fountain Tirta Cerita atau air mancur menari yang menampilkan sejumlah dongeng Nusantara seperti Timun Mas, Purbasari Purbararang, dan juga Si Kancil. Selain itu, Taman Mini Indonesia Indah selama periode Lebaran ini juga menampilkan atraksi budaya seperti musik gampang. Dan TMII ini memprediksi untuk momen libur Lebaran 2025 akan ada kiranya 120.000 penumpang yang akan terus berdatangan untuk liburan bersama sanak keluarga dan juga sahabat terkasih. Dari Jakarta, dilalui oleh Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Raya Fashion Fest kembali digelar setelah sukses diselenggarakan dari tahun 2022. Berkolaborasi dengan Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI) dan Markamari, Raya Fashion Fest menghadirkan karya-karya terbaru desainer dan brand ternama. Nuansa Ramadan dan Lebaran 2025 terasa hangat dengan digelarnya kembali Raya Fashion Fest mulai tanggal 21 Maret hingga 13 April 2025 di Pusat Perbelanjaan kawasan Jakarta Barat. Event ini seakan menjadi surga bagi para penggemar belanja untuk melengkapi keperluan Lebaran seperti Gea Resort, Nagita Slavina, Godiva, Frank Green, Dore, dan masih banyak lagi. Selain berbelanja, masyarakat yang hadir juga dihibur pertunjukan-pertunjukan lainnya seperti drone show yang menghiasi langit Tribeca dan juga ada Yovie and Nuno. Raya Fashion Fest diharapkan dapat mendukung para kreatif lokal, khususnya fashion designer, dan menjadi wadah dalam mengembangkan produk-produk para desainer.
Raya Fashion Fest ini kita selain fashion, kita juga akan banyak menghadirkan tenan-tenan F&B, tenan-tenan lifestyle juga untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan ya, menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dalam Raya Fashion Fest juga dihadirkan karya-karya desainer dan brand ternama seperti Gea Pagabean, Hapa dari Mel Ahyar, Wilson William, Sila The Brand, Bia by Saskia Meka, Kain, Ernesto Abram, dan Amapola. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Ayus melaporkan. Pemirsa, MNC Life mencetak prestasi di industri asuransi jiwa Indonesia. Kali ini MNC Life mendapatkan penghargaan dari Infobank atas pencapaiannya dalam membangun citra merek yang kuat dan inovatif di era digital. MNC Life, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, kembali meraih penghargaan sebagai The Best Life Insurance dengan kategori premi bruto Rp250 miliar hingga Rp1 triliun dalam The 14th Infobank Digital Brand Awards 2025 di Jakarta. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator, mulai dari performa brand di media digital, interaksi dengan konsumen, serta strategi komunikasi yang efektif. Dengan diraihnya penghargaan yang dihadiri para pemimpin industri keuangan dan asuransi, semakin menguatkan peran MNC Life dalam industri asuransi jiwa terbaik di Indonesia. Ini akan menjadi motivasi buat kami untuk terus berinovasi dalam digital insurance. Dan kami harap makin membawa dampak terhadap penetrasi asuransi melalui peran digital. Dengan inovasi dan komitmen tinggi, MNC Life terus berkembang menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam perlindungan jiwa dan finansial. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernandi iNews melaporkan. Pemirsa, 2 preman ditangkap polisi lantaran merusak sejumlah makanan ringan dan meminta THR pada pemilik toko di Majalengka, Jawa Barat. Saat diperiksa, mereka mengaku dalam kondisi pengaruh minuman keras. Dua orang preman di wilayah Cikung, Majalengka, Jawa Barat minta jatah THR di sebuah kios oleh-oleh. Aksi mereka terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV ini, mereka akhirnya ditangkap di rumahnya masing-masing. Saat diperiksa, mereka mengaku mabuk saat minta THR. Dalam aksinya, mereka sempat merusak sejumlah makanan ringan. Adanya 2 orang yang datang ke toko oleh-oleh, toko snack, dan itu yang datang dengan seperti keadaan mabuk dan meminta THR kepada toko tersebut sambil melemparkan beberapa dagangan yang ada di lokasi tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Polisi menghimbau warga agar segera melapor jika ada aksi serupa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zen, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggelar tradisi nobeng atau tangkap ikan secara massal di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Warga berlomba menangkap ikan sebanyak mungkin dengan tangan kosong untuk merayakan Hari Lebaran. Ratusan warga antusias mengikuti tradisi nobeng atau menangkap ikan di Desa Bolang, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka saling beradu cepat berburu ikan sebanyak 1 ton yang disebar di kolam berukuran besar. Beragam jenis ikan yang diperebutkan mulai dari ikan lele, mujair hingga ikan nila. Dalam tradisi ini, setiap peserta hanya diperbolehkan menggunakan tangan kosong untuk menangkap ikan. Kondisi kolam berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi peserta tangkap ikan ini. Wah, pokoknya nama bahagia. Soalnya ini perjuangannya cukup melelahkan. Untuk harapannya mudah-mudahan Karang Taruna Pemiden terus berlanjut dan maju terus pantang mundur. Dalam acara ini, panitia juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta yang mendapatkan ikan terbanyak dan ikan terbesar. Ya, tradisi nobeng digelar untuk menjalin silaturahmi antar warga saat Lebaran. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan.
Pemirsa, komplotan emak-emak pencopet beraksi di pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi para pelaku terekam CCTV hingga viral. Kamera CCTV merekam aksi 3 emak-emak yang melakukan aksi pencopetan di kerumunan pengunjung pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Sambil berpura-pura memilih baju, pelaku membuka resleting tas korbannya. Tidak butuh waktu lama, pelaku menyabet ponsel dari dalam tas korban. Tak berselang lama, polisi mengamankan 3 pelaku dari rumah kontrakannya. Ketiga pelaku biasa beraksi berkelompok dengan modus berbagi peran untuk mengalihkan perhatian korban. Sementara dari hasil pemeriksaan, para pelaku ternyata kerap beraksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia hingga ke Malaysia dan Singapura. Saat ini ketiga emak-emak masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bogor Kota dan dijerat hukum 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Rumah sekaligus gudang penyimpanan plastik hangus dilalap api saat ditinggal mudik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga asal api akibat petasan saat terjadi tawuran. Yang udah terbakar semua nih. Kalau cat ngapain no? Bisa dirembet no. Api melahap rumah warga yang tengah ditinggal mudik di Kampung Cibuntu Asem, Kelurahan Cibitung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api cepat membesar karena rumah juga dijadikan gudang penyimpanan plastik mudah terbakar. Menurut warga, sebelum kebakaran sempat terdengar suara petasan dan saat dilihat ternyata berasal dari tawuran menggunakan petasan. Tak lama api membesar dan membakar seisi bangunan hingga sempat terdengar suara ledakan tabung gas dari dalam gudang. 4 unit mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Api bisa padam 2 jam setelah kejadian. Guna penyelidikan, kasus kebakaran ini sudah ditangani Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Cunaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Memanfaatkan waktu lengah korban, seorang pria berhasil menggasak belasan sepeda motor di sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas ini berujung tindakan tegas dan terukur hingga dijebloskan ke jeruji sel tahanan. Inilah aksi EA berusia 28 tahun yang terekam kamera pengawas saat mencuri motor di sejumlah rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi bersama rekannya memanfaatkan waktu lengah dan istirahat korbannya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah para korban. Diketahui pelaku merupakan residivis yang sejak keluar dari penjara kembali beraksi mencuri motor. Lantaran melawan dan berusaha kabur, pelaku terpaksa diberikan hadiah timah panas oleh petugas. Jadi mereka masuk, mengintai, dan langsung melakukan pencurian. Pelaku ini Pak udah berapa kali beraksi Pak? Kalau pelaku ini berdasarkan sudah yang kami cek interogasi, dia melakukan sudah lebih 10 kali untuk melakukan dan memang sudah termasuk residivis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku kembali berekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan dan terancam kurungan 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus penutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okeson.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews pagi bersama Kevin Pakan. Saya Megalatu undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.